Halo Kak Tere, Yo, kita halo, halo. opening dulu ya. Oke. Selamat siang, sahabat-sahabat Hena Putra Sekuritas semuanya. Hari ini di Senin yang luar biasa ini ya. Jadi kita mulai lagi topiknya kita hari ini. Dan hari ini kita juga ditemani, kalau minggu-minggu kemarin sudah dikenalkan ya, berbagai investment advisor dari Hena Putra Sekuritas. Nah, hari ini kita juga ditemani salah satu investment advisor dari HP Sekuritas dan yang pastinya tidak kalah luar biasa. Nah, kali ini, aduh, cakep banget nih hari kali ini nih. Ba, bisa aja Kalau boleh nih. diperkenalkan, Kak Terry. Ya, halo sahabat investor. Teresia dari Henan Putri Sekuritas sebagai investment advisor. Asik. Ini sorry, aku panggilnya kakak aja atau panggilnya Cici boleh? Gimana? Cici boleh, terserah yang nyaman aja. Kita santai aja. Oke, Mm, oke. Oke. Kita langsung mulai ya, Ci ya. sip. Oke, Ci, sesuai dengan tema kita hari ini kan kita dapat tema ada pilihan investasi di tengah inflasi. Nah, ini maksudnya gimana nih, Ci? Apakah di tengah inflasi gini, apakah kita memiliki pilihan-pilihan investasi atau mungkin ada salah satu yang cocok gitu loh untuk kita invest gitu di keadaan inflasi kayak gini gitu. Gimana, Ci? Ya. Nah, jadi di tengah inflasi kayak gini, kita kan pasti harus putar otak ya, supaya aktif income kita bisa jadi pasif income, bisa punya pasif income yang optimal. Nah, edisi kali ini kita akan bahas reksadana versus saham. Nah, kita akan kupas tuntas dimulai dari kelebihan dan kekurangan dari investasi di saham dan reksadana. Habis itu, kalau saya tipe yang investor konservatif atau moderat atau agresif, itu lebih bagus saham apa reksadana sih, terus komposisinya bagaimana. Nah, yang ketiga nanti baru kita bahas pilihan stock pick. Ah gitu, oke oke. Oh berarti kita Mm-mm. pembahasannya sekitar saham atau reksadana ya? Ya, edisi Oke, kali ini reksadana dan saham. oke boleh dijelasin dulu Ci, mungkin dari reksadana dulu atau saham itu kayak gimana sih? Coba aja. Oke, pertama kita akan bahas dulu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing investasi, which is reksadana sama saham. Pertama kita samain mindset kita dulu. Kalau setiap investasi pasti ada resikonya. Nah, Ya, minimal resiko itu pasti ada penurunan nilai. Mau di emas, mau di properti, pasti ada penurunan nilai. Nah, sama dengan reksadana dan saham, itu juga ada resiko penurunan nilai. Di sini, pertama, penurunan nilai itu reksadana kan ada 4 jenis. Ada yang saham, pendapatan tetap, campuran, dan pasar uang. Karena kita lagi bahas saham, supaya apple to apple, saya akan bahas yang reksadana saham dulu ya, yang ada komposisi oke oke. sahamnya. Sip sip Nah, sip. kalau misalnya untuk eh, reksadana yang ada sahamnya itu biasanya kan cukup fluktuatif karena NAV-nya itu bisa turun atau naik. Kalau reksadana itu kita ngomongnya NAV. NAV itu seperti harganya reksadana itu ketika kita beli. Sedangkan kalau misalnya saham itu ada yang namanya capital loss. Capital loss itu ketika harga jual kita lebih rendah dari harga beli. Nah, yang saya Oke. garis bawahi di sini adalah resiko penurunan nilai kalau reksadana sama saham itu bisa kita ukur kalau yang saham. Kalau misalnya saham, kita kan punya trading plan nih, Oh mau beli ya. di segini, target segini, stop loss segini. Kita bisa tahu nih, oh gue mau kalau stop loss itu berapa persen gitu. Nah, tapi kalau reksadana nggak bisa. Nah itu tuh. Reksadana ya kalau udah dikasih tahu NAV sekian, ya udah gitu kan. Ya kita tinggal terima. Nah, itu yang membedakan saham sama reksadana. Jadi untuk poin ini, aku rasa saham, investasi di saham punya satu poin yang lebih kalau dari resikonya, karena resikonya lebih terukur. Itu yang pertama. Nah, Oke. terus yang kedua, resiko di reksadana itu ada resiko likuiditas. Jadi misalnya ketika ada kasus nih, kan kemarin-kemarin banyak tuh kasus-kasus yang kayak gitu kan, MI-nya kenapa. Nah, Iya itu benar. ketika dia mau redeem, investornya redeem langsung, itu ada kemungkinan kalau MI-nya itu ada delay bayar atau ada kesulitan pembayaran. Nah, Hmm. sedangkan kalau di saham, kalau teman-teman nggak beli saham gorengan, seharusnya detik itu beli, detik kemudian jual itu bisa.
Jadi Oke. likuiditasnya terjamin. Kalau Oke? gorengan bahaya Ci ya. Bahaya, nanti bisa beli nggak bisa jual. Oke. Lanjut Ci. Nah, itu resiko likuiditas. Nah, kalau yang ketiga, resiko one prestasi. Kalau resiko one prestasi di reksadana itu misalnya gini. Jadi ketika kita beli reksadana, MI-nya itu misalnya beli obligasi. Beli obligasi di PTA. Ternyata PTA-nya itu tidak bisa bayar kupon. Nah, kalau nggak bisa bayar kupon, berarti ngaruhnya ke NAV. Nah, itu yang bikin resiko one prestasi. Sedangkan kalau misalnya di saham, ada juga resiko suspend, mirip juga. Jadi ketika bursa tiba-tiba keluarin radar nih, ada UMA gitu kan, unusual market activity gitu kan. Nah, si investor ini udah buru-buru bisa, oh ada apaan nih? Jadi ini juga membuat saham lebih better ya, maksudnya udah diwanti-wanti duluan nih, bursa biasanya cukup cekatan gitu kan, ada UMA gitu. Nah, si investor bisa decide mereka masih mau keep sahamnya atau enggak, karena takutnya kalau emitennya tidak kasih klarifikasi ke bursa, itu akan disuspend. Jadi nggak bisa jual beli investornya ya kan. Nah, Oke. yang keempat, itu ada resiko pembubaran reksadana. Jadi kalau misalnya ada batas minimum tertentu yang si manajer investasinya tidak sampai, itu ada resiko untuk dibubarkan. Mirip sama di saham juga ada, itu resiko likuiditas kalau emitennya pilot. Nah, kalau emitennya pilot, pemegang saham secara teori itu mendapatkan bagian yang terakhir. Jadi harus bayar dulu ke supplier. Urutannya bayar dulu ke karyawan, bayar dulu ke negara kalau ada utang pajak, terus bayar ke supplier. Nah, investor saham itu biasanya yang terakhir. Jadi itu resikonya. Risiko-risikonya Kayak gitu. ya. Nah, Ya, jadi kalau kayak gini Ci, kan berarti kan apakah lebih better salah satu atau memang sesuai dengan maunya kita di mana gitu Ci? Apa gimana Ci? Maksudnya apakah sesuai dengan profil risiko kita kah atau ini better than ini kayak gitu loh? ya, jadi itu nanti kalau misalnya setelah aku summary resikonya dulu supaya orang tahu nih setiap investasi itu ada resikonya, Oh, oke. resikonya bisa diterima atau enggak gitu kan. Nah, setelah kita summarize, berarti kan kita tahu kita tuh mau jadi koki untuk makanan kita atau kita mau bayar koki untuk masakin makanan kita. Nah, Oke. itu pilihannya ada di investor masing-masing. I see. Berarti memang ada kajian tertentu sesuai dengan yang kita mau, kurang lebih kayak gitu ya Ci ya? Ya, I see. Nah, kalau tadi Ci sempat bilang dengan sesuai dengan profil risiko masing-masing, berarti kan sesuai dengan table-nya masing-masing lah, kurang lebih lah Ci ya. Nah, itu ada klasifikasi nggak sih Ci? Misalnya table ini cocoknya ini gitu loh. ya. Kalau misalnya ini lanjut ya, berarti kan Iya. sekarang kalau misalnya investor yang tipenya lebih ke konservatif, berarti mungkin lebih better itu masuk ke reksadana pasar uang. Jadi aku nggak mau deposito nih, deposito kecil gitu kan, tapi aku maunya yang rate-nya agak gede. Ya itu bisa pasar uang, reksadana pasar uang. Kalau saya himpun data, 5 top AUM MI yang ada di Indonesia, rata-rata 5 tahun itu kasih return 5,4%. Ini sudah net dari pajak dan biaya, which lumayan banget. Dengan data yang sama, di tahun yang sama saya ambil, inflasi itu di angka 2,6-3%. Oke, nah terus kalau deposito dengan range tahun yang sama itu sekitar 4,4%. Berarti kalau setelah potong pajak itu cuma terima 3,5%. Jadi cuma selisih sedikit sama inflasi. Sedangkan kalau misalnya sama deposit sama reksadana itu lumayan gitu kan. Oke. Mm-mm. Oke. Kalau misalnya yang tipe yang lebih moderat bisa juga di mix 40-60. Jadi reksadananya 40% dari total AUM yang kita punya, portofolionya, 60-nya itu masuk ke saham. Kalau misalnya lebih agresif bisa pilih 80-20 atau 100% masuk ke saham. Yang penting dananya itu bukan dana yang perlu digunakan segera gitu ya. Harus minimal 1 tahun lah kalau investasi saham. Bukan dana pinjaman ya Ci ya? Ya jangan pinjol.
Oke, oke. Berarti Kayak kan, gitu. oh tadi sempat bilangnya yang moderat dengan konservatif ya, Ci ya. Ada lagi nggak, Ci, Mm-mm. resiko yang lain, Ci, yang sesuai dengan kita? Oh ya, sorry, sebelum lanjut, teman-teman HP Sekuritas, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai investasi, saham atau reksadana, atau mungkin lagi mau bahas saham apa, bisa ya di kolom komentar, di chat aja. Nanti Citere yang bakal bahas untuk pertanyaan teman-teman. Oke, lanjut, Ci. Ya, nah kita kan tadi udah bahas resikonya, resiko dari investasi di reksadana atau saham. Nah, sekarang kalau misalnya saya kalau saya lebih prefer saham, oke? Selain saya kerjanya di saham, advisor, saya juga prefer untuk jadi koki untuk makanan saya sendiri gitu. Nah, saya akan kasih tahu beberapa alasan kenapa harus investasi di saham ya. Kita pertama samakan dulu mindsetnya, kalau misalnya saham itu adalah bisnis. Kita beli perusahaannya, kita berarti beli perusahaan yang sedang berbisnis, berarti kan kita own the business juga gitu kan. Nah, pertama adalah pilihlah perusahaan yang memang punya produk atau jasa yang sudah repeated order dan yang sudah punya client base yang mature. Contohnya siapa? Indofood punya Indomie, mereka udah ekspor kemana-mana gitu kan. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Dengan punya produk dan jasa atau jasa yang repeated order dan juga client base yang mature, berarti revenue-nya akan stabil dari waktu ke waktu. Oke. Berarti kinerjanya Karena bagus. udah mature kenanya Nah, ya. betul. Nah, yang ketiga, sesuai dengan tema hari ini inflasi, berarti sebenarnya inflasi itu berpengaruh positif ke kinerja laba. Jadi labanya selalu naik. Contohnya aja Indomie. Saya ingat banget dulu Indomie itu harganya masih di bawah 1.000 tahun 2000 gitu kan. Di bawah 1.000. Sekarang di Oke. bawah 1.000 udah 900 rupiah kalau nggak salah tuh. Kemarin saya masih search ada box yang udah 900 gitu kan. Nah, sekarang udah 3.000, bayangkan gitu kan. Jadi itu pasti akan mempengaruhi laba kinerja dari si emiten. Nah, ini yang keempat, mungkin orang banyak yang kurang perhatikan. Selain dari kinerja fundamental, saya juga nyaranin investor untuk lihat tim manajemennya. Tim manajemen dengan skill set yang mumpuni. Contohnya apa? Contohnya emiten AKR. AKR itu ownernya itu Pak Sugiarto Adikusumo. Nah, sekarang penerusnya itu Pak Haryanto Adikusumo. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakuin, kayak gitu. Nah, selain AKR, ada juga contohnya kayak MDKA. MDKA juga punya manajemen yang jam terbangnya udah tinggi banget. Kalau diakumulasi itu udah 100 tahun lebih tuh jam terbang semua manajemennya. Nah, itu Lama yang ya. bikin, iya, jadi berarti manajemennya Historikalnya ada gitu ya, udah kurang lebih. udah tahu apa yang harus mereka kerjain gitu loh. Nah, yang kelima, tentu kalau investasi saham pasti kan harus lihat dividen. Nah, beberapa emiten baginya cukup royal ya. Jadi ada MPMX itu rata-rata 5 tahun itu 17%, ITMG itu 11%, yieldnya PTBA 7%. Itu rata-rata 5 tahun. Itu sangat-sangat bagus dan itu ngalahin inflasi tentunya kan ya. I see, I see. Oke, Ci. Nah, selain itu juga ada tambahan. Mungkin orang-orang kan investasi saham taunya capital gain, dividen gitu kan. Iya. Nah, ada juga, tadi kan kita sepakat di depan, investasi saham adalah kita invest di bisnisnya. Tuh. Jadi, apa kelebihan lainnya? Investasi saham itu segampang kayak buka online shop gitu loh. Karena semuanya udah bisa dari aplikasi. Tinggal buy, sell, tinggal di aplikasi kan. Which is di tempat kita ada yang namanya HPX, aplikasi HPX. Nah, terus yang kedua, kita juga nggak perlu ribet-ribet kan ngurusin inventory, urusin sumber daya manusianya, tagih-tagih piutang, which is bisnis yang biasanya konvensional kan harus kayak gitu tuh. Nah, ini kita nggak perlu ribet pusing. jadinya ngurus Betul. sana sini. Ya, terus legalitas juga terjamin. Ini sudah ada OJK-nya, ada bursanya yang mantau. Nah, terus keempat, pajak final itu sangat kecil dibanding pajak konvensional kan, bisnis konvensional 0,1% doang, itu kalau jualan. Dan yang paling penting adalah ini bisa diwariskan. Jadi, Semisal kalau misalnya ada yang meninggal gitu, jadi bisa diwariskan. ya, gitu.
tinggal hubungin aja ke sekuritasnya, nanti bisa diurusin. Nah, ini orang banyak nggak kepikiran, dan ini sebenarnya sangat-sangat banyak potensi bagusnya ya kalau investasi saham. Bener-bener. Apalagi karenanya ini kan aset lah ya, memang benar harus diwariskan. Ya, betul. Oke. Thank you nih Ci. Kalau tadi kan sempat bahas tentang reksadana or saham, dan memang masing-masing baik itu reksadana maupun saham berarti punya risiko masing-masing. Kurang lebih kayak gitu ya Ci ya. Betul. Berarti Betul. disesuaikan kembali dengan profilnya kita. Misalnya kitanya mau lebih tadi lebih konservatif kah, lebih agresif atau lebih moderat gitu. Betul. Oke, kita ke kolom komentar ya Ci. Boleh. Oke, nih, tadi ada yang bertanya, jadi better saham atau reksadana untuk investasi di masa sekarang? Nah, gimana Ci? Kalau misalnya harus better saham atau reksadana, nanti setelah ini kita akan bahas saham yang mungkin bisa dipantau untuk weekly range menengah. Tapi kalau untuk reksadana, itu balik lagi ke profil kalian. Kalian harus tahu dulu sebagai investor, kalian itu yang konservatif, moderat, atau yang agresif. Terus nanti kalian baru pilih dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, atau saham. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa DM aku sih. Aku kan investment advisor di sini. Wow, bener, oke. Ya kan? Boleh juga di HP Sekuritas ya, teman-teman. Nanti juga bakal kita sambungkan dengan Citere. Sip. Nanti dikasih tahu ya setelah ini topiknya apa nih dari Citere. Tadi barusan udah disebut nih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ci. Kalau mau investasi di reksadana, lebih baik satu jenis reksadana saja atau lebih dari satu? Nah, bener juga nih pertanyaan nih Ci. Lebih dari satu atau enggak, mungkin maksudnya jenisnya ya. Kalau misalnya jenisnya, balik lagi. Misalnya kalau pendapatan tetap sama pasar uang, itu lebih cepat cairnya. Jadi misalnya kalau minta di redeem hari ini, mungkin T2, T3 itu yang pasar uang sama pasar pendapatan tetap itu cepat. Jadi cairnya lebih cepat. Tapi kalau misalnya saham, biasanya ya ada komposisi saham, biasanya butuh 5 hari kerja. Jadi kalau misalnya harus pegang lebih dari satu, ya itu disesuaikan lagi. Kalau misalnya nganggur, terus duitnya maksudnya dalam waktu lama butuhnya, nggak butuh cepet-cepet ya, terus pengennya returnnya lumayan, ya silahkan pegang yang campuran atau saham. Tapi kalau yang butuhnya takutnya tiba-tiba gue harus bayaran uang kuliah nih misalnya, ya lebih better ke pasar uang karena itu bisa lebih cepat cairnya kayak gitu. Oke, Ci, ini mungkin ini lebih ke pertanyaan dari aku aja nih Ci. Misalkan nih Ci, ini kan kita bahasnya kan tentang investment ya, baik dari saham ataupun reksadana. Misalkan nih contoh case-nya Ci, misalkan aku ini punya pendapatan misalkan UMR gitu loh, dan punya misalkan dana yang aku sisihkan untuk investasi itu misalkan 10 juta gitu loh. Nah, baiknya berapa persen ke reksadana, berapa persen itu ke langsung saham Ci, enaknya Ci? Nah, kamu itu tipenya gimana nih? Tipe yang agresif maunya ini, atau moderat, atau yang konservatif? Mungkin lebih ke tengah-tengah kali ya. Moderat ya berarti ya. Nah, kalau moderat, kamu dana 10 juta ini dipegangnya lama atau enggak? Maksudnya nganggur lama buat nikah, mungkin rencana nikah atau gimana? Mungkin lebih kayak ke ini udah deh, ini saya sisihkan deh buat investasi gitu. Jadi udah saya biarin deh gitu loh. Emang ini ya, berarti biarin aja kan. Nah, kalau misalnya jangka waktunya lebih dari, kalau bisa lebih dari setahun, 3 sampai 5 tahun, ya lebih bagus sih menurut aku. Sebagian kamu masuk, kalau aku pribadi ya, aku juga simpen dua-duanya di reksadana maupun saham. Ya, menurut aku komposisinya mungkin bisa ke 70-30 atau 80-20. 20 di reksadana, 80-nya di saham. Nah, yang invest itu pilihlah saham-saham yang kinerjanya benar-benar bagus. Yang dividennya, jadi di saham itu mungkin kamu bisa pegang 3-5 saham. Itu yang mungkin satu yang untuk dividen. Satu yang memang lagi uptrend nih, misalnya kayak BRI gitu ya, yang saham-saham blue chip. Nah, satu lagi yang mungkin lagi hot-hotnya, misalnya waktu kemarin saham tambang. Atau yang sekarang menurut saya sih yang akan hot-hotnya di saham-saham nikel. Nah, jadi kamu tinggal sesuaiin aja. Jangan terlalu banyak saham, 3-5 saham itu udah cukup sih kalau untuk invest ya. Kalau kebanyakan udah jadi ini banyak pilihan jadi ya.
supermarket nanti. Oke, oke. Nah, Ci, kira-kira nih, Ci, kalau misalnya kita mau masuk ke saham, nah, stock pick dari Cici apa sih, Ci, untuk saat-saat ini, ibaratnya trennya kan sekarang lagi inflasi ya. Stock picknya apa sih, Ci, dari Cici? Nah, untuk saham-saham pilihan yang jangka menengah ya, yang jangka weekly, aku lagi lihat 3 saham ini. Yang pertama ada saya pantau sektor pulp and paper, saya pilih INKP. Harga per kita ngomong sekarang itu 7875. Kenapa saya pilih ini? Karena pertama sektor ini belum naik banyak, di saat IHSG udah naik ke 7.100 dan asing terlihat mulai akumulasi di INKP. Dan menarik, book value dari INKP ini emiten sinar emas ini di bawah 1, yaitu sekitar 0,6. Jadi masih murah secara PBV. Jadi target terdekat INKP itu di 83 dulu ya. Itu pertama. Yang kedua, INKP. Yang kedua itu Indofood. Indofood itu per kita bicara sekarang itu 6.600. Nah, harga segini itu ada di area support, tertahan di MA100, MA200. Which sama juga dengan INKP tadi, asing terlihat akumulasi buy. Dan ini mungkin lebih cepat karena dia harus tutup target dulu. Kemarin habis pembayaran dividen ada gap 6850, 69. Setelah itu baru ke 7.100. Jadi ada potensi upside sekitar 7%. Wah, lumayan. Itu yang kedua. Oke. Nah, yang ketiga, per kita ngomong sekarang 585 harga sahamnya, Waskita. Mungkin sebagian ada yang bilang, kenapa Waskita gitu? Karena Waskita hutangnya kan banyak ya. Nah, di mana ada PTPP, ADI, Wika gitu. Nah, sebelum sektor ini jalan, saya sebenarnya sih 2-3 minggu lalu saya udah call Adi untuk nasabah-nasabah saya. Adi di sekitar 740. Dan sekarang Adi sudah sekitar 815 ya, tertingginya 825. Menurut saya sih infrastruktur masih murah. Masih murah. Cuman saya lihat Waskita ini, saya pilih Waskita karena dia kemarin itu cenderung sideways gerakannya. Cuman hari ini pas banget udah break di atas 580, tapi yang menarik adalah sejak Mei, foreign itu banyak akumulasi di harga sideways itu. So saya rasa di harga sekarang ya masih oke lah. Targetnya sekitar 680 sampai 700. Jadi masih ada upside 20-an%. Masih cukup menarik. Oke. Berarti kalau kita rangkum tadi INKP, INDF ya? Apa benar INDF ya? Indofood sama Waskita. Oke, WSKT. Ya. Nah, itu buat teman-teman HP Sekuritas semuanya ya. Stock pick dari Citere, teman-teman. Oke. Cik, kalau misalnya kita summarize kembali, berarti kan kita mesti tahu dulu nih, kita ini profilnya tuh seperti apa sih gitu kan? Apakah kita orang yang agresif kah, investasinya mungkin tengah-tengah atau moderat, atau mungkin yang aman-aman aja lah gitu loh. Baru nanti di porsi gitu, maupun itu reksadana ataupun saham gitu kan Cia? Sip. Oke. Oke, buat teman-teman sobat HP Sekuritas semuanya, tadi sudah di call sama Citere tentang Indofood, INKP, dan Waskita. Nah, semoga teman-teman bisa cuan bersama juga ya sama kita dan juga Citere. Nah, satu pertanyaan lagi yang terakhir, Cik. Kan tadi ini HP Sekuritas kan basicnya saham ya, Ci ya. Nah, reksadana itu bisa juga nggak sih, Ci, di HP ini, Ci, di Henan Putirai? Oh iya, bisa dong. Jadi Henan Putirai Sekuritas itu tidak hanya ada sekuritasnya, tapi juga ada aset manajemennya. Jadi ada produk-produk, which produk kita juga cukup bagus kinerjanya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanya, boleh tanya aku atau tanya Stephen. Jadi kita selalu dapat penghargaan reksadana terbaik untuk kategori tertentu. Jadi boleh juga sambil nanya-nanya nanti untuk produk reksadana kita. Oke, kita lengkap ya, ada reksadananya. Ada reksadana, ada sekuritas atau saham, ada juga investment advisor-nya loh. Wih, tentu dong. Jadi nggak seperti sekuritas lain, mungkin yang jualan aplikasi doang. Kita itu punya investment advisor yang tentu aja siap sedia layanin investor buat nanya-nanya. Siap, oke. Terima kasih Citere waktunya.
udah mau Yo, buka thank pasar you. nih kita sambil Ya, kita mau trading ya. Oke, jangan sip. lupa teman-teman HP Sekuritas untuk mengerti profil kalian masing-masing dan juga alokasi investasinya kemana. Kalau tadi bingung misalnya Betul. mau beli saham apa, nah tadi Citaya juga sudah kasih tahu INKP, INDF dan WSKT. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan memang teman-teman HP Sekuritas mau memiliki sebagai nasabah mau memiliki investment advisor untuk tanya-tanya dan untuk rekomendasi dan sebagainya, bisa DM kita di HP Sekuritas, DM aja. Misalkan saya mau memiliki investment advisor, misalkan Citere atau misalkan siapa kemarin gitu loh. Nah itu teman-teman bisa mungkin by request mungkin bisa gitu. Oke, dan jangan lupa juga ini sekalian kita besok ada acara juga nih Ci besok. Oh iya, Besok kita ada Q&A dengan emiten TOWR gitu. Jadi nanti kita live sama tower IG. ya. Nah teman-teman, iya bener. Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau tanya-tanya dari emiten TOWR secara langsung, nah itu teman-teman bisa ikutin live IG kita besok. Nah menariknya kita ada door prize nih sih untuk besok. Jadi kita berikan juga saham TOWR. Nah itu bisa dicek di feed Instagram kita untuk syarat dan persyaratannya. Begitu. Berarti besok harus nonton ya. Tower loh Ya, itu bagus. betul. Oke siap. Thank you Citere. Waktunya thank you lagi. Siap. Thank you ya, Jadi 2 Stephen. kali. Terima kasih atas insight-insightnya. Happy trading, cuan selalu Ci. Yo, happy trading, cuan selalu. Bye-bye.